saya ingin menjelaskan mengenai salah satu dan beberapa tempat gelanggang olahraga dan juga tentang playground serta landscape. Nah, yang pertama kita masuk ke sport center atau gelanggang olahraga. Jadi saya ini mengambil lokasi atau bangunan yang ada di Cina, yaitu bangunan Zhejiang Huanglong Aquatic Center. Nah, yang pertama kita bakal bicara tentang profil bangunannya dulu. Oke, jadi di bangunan ini itu areanya ada 48.791 meter persegi. Nah, tahun dibangunnya dia ini tahun 2017 dan berlokasinya itu tentu aja di Hangzhou, Cina. Untuk bangunan ini sendiri difungsikan sebagai gelanggang olahraga air yang memanfaatkan cahaya yang masuk dan penghawaan udara yang baik. Jadi bangunan ini tuh dikhususkan untuk atlet renang, tapi juga tidak memungkinkan orang yang ingin bermain tenis atau sekedar menikmati pemandangan olahraga untuk berkunjung ke bangunan ini. Next ya. Nah, untuk konsep sendiri, pertama itu bangunan ini tuh sebenarnya terkendala karena lahannya sedikit, dan itu tuh lahannya harus bisa di bawah 45%. Nah, dengan cara apa? Nah, peletakan kolam. Jadi di bangunannya ada 3 kolam. Nah, 3 kolam ini diletakinya ada yang sejajar dan ada yang tidak untuk mengantisipasi kekurangan lahan tersebut. Jadi kolam renang training diletakkan di atas sedikit tinggi 10 meter dari tanah, sehingga bisa terciptanya penghawaan dan pencahayaan yang baik. Bisa kita lihat ya dari gambar di samping. Oke, next. Nah, untuk profil penggunanya sendiri, bangunan gelanggang ini fokus untuk 3 target pengunjung, yaitu yang pertama masyarakat umum, yang kedua ada atlet itu sendiri, dan yang ketiga itu ada pelatih. Next ya. Untuk fasilitasnya ini kita utamakan di 4 poin, yaitu yang pertama ada fasilitas kolam renang untuk training, yang kedua kolam renang untuk kompetisi, yang ketiga itu ada lapangan tenis. Nah, ini lapangan tenisnya itu bisa dialihfungsikan sebagai aula, juga bisa dialihfungsikan sebagai kolam renang kompetisi. Nah, lalu yang keempat itu ada kolam renang untuk menyelam atau diving. Next ya. Nah, untuk organisasi ruangnya itu yang pertama ada main entrance. Nah, main entrance, terus dari main entrance ke lobby, dari lobby bisa ke tribun. Nah, dari lobby juga bisa ke aula pengunjung. Terus dari tribun atau aula pengunjung kita bisa masuk ke kolam menyelam. Juga bisa ke kolam kompetisi, juga bisa ke kolam pelatihan, atau kita bisa ke kolam yang lain. Terus kita juga dari situ bisa akses ke toilet, juga bisa akses ke ruang ganti umum. Itu untuk yang masyarakat ya. Kalau untuk yang atlet itu bisa dari main entrance ke lobby, ke resepsionis juga tentunya, terus bisa ke aula pengunjung. Dari situ kita menuju ke kolam, yaitu ada kolam menyelam, kompetisi, dan kolam training. Nah, dari kolam pelatihan atau kolam training ini kita bisa menuju ke ruang ganti atlet dan juga bisa ke toilet. Untuk staffnya bisa dari resepsionis itu ke admin staff, dan dari admin staff ke ruang staff tentunya, lalu dari ruang staff untuk cleaning service atau untuk staff-staff lainnya yang berkepentingan itu bisa ke arah kolam menyelam atau ke area kolam renang, dan juga untuk staff seperti pembetulan atau reparasi bisa ke ruang genset dan juga ruang penyimpanan. Next. Nah, untuk program pulang sendiri itu ada dibagi menjadi 4, yaitu dari jenisnya ada publik, semi publik, private, dan service. Nah, untuk publik ini jenis ruangnya itu dibagi 2, ada parkiran dan juga taman. Untuk semi publik itu ada entrance, lobby, aula, dan tribun. Untuk private ada kolam kompetisi, kolam menyelam, kolam pelatihan, ruang ganti umum, ruang ganti atlet, ruang admin, dan ruang staff. Lalu untuk service itu ada ruang genset. Untuk ukuran kapasitasnya dapat dilihat di gambar sebelah di atas saya ya, karena disitu sudah cukup detail. Next. Nah, sekarang kita bahas mengenai zoning. Untuk yang di lantai dasar itu dibagi jadi 4, yaitu ada publik, semi publik, private, dan juga service. Untuk yang publik ini berwarna kuning, yaitu ada ruang luar atau taman, atau juga bisa parkiran. Dan untuk semi publiknya ini sendiri itu ada entrance,
Lalu untuk servisnya itu ada ruang genset, ada ruang penyimpanan. Dan untuk private-nya di lantai dasar ini ada diving pool atau kolam menyelam, dan juga ada bawahnya kolam kompetisi. Next ya. Untuk zoning di lantai 1 itu masih dibagi menjadi 4. Sekarang sih berkurang 1 karena publiknya itu tadi dari lantai dasar. Nah, untuk yang semi publik, private, dan servis ya. Nah, untuk servis ini ada ruang genset, ada ruang penyimpanan, dan untuk private-nya ini ada kolam menyelam atau area kolam. Untuk semi publiknya itu ada lobby, juga ada aula. Nah, untuk di lantai yang kedua itu dibagi lagi lebih sedikit, itu ada semi publik, private, dan servis. Nah, untuk private ini dia ada kolam pelatihan, dan untuk semi publik itu ada tribun yang ada di sebelah kiri dan kanan, dan tentunya untuk ruang servis itu ada ruang genset, ruang penyimpanan, tangga darurat, dan juga lift. Lalu kita masuk ke aksesibilitas atau sirkulasi. Bisa dilihat dari sini, dari gambar di atas. Untuk yang pertama itu adalah jalur entrance yang berwarna oranye. Dari jalur entrance itu untuk masuk ke lantai dasar. Nah, dari entrance itu bisa mengarah ke toilet yang ada di lantai dasar, juga bisa langsung mengarah ke kolam menyelam. Dan di sini pun tersedia adanya lift menuju lantai 1 dan lift menuju lantai 2. Dan untuk sirkulasi di lantai 2-nya di lantai 1-nya sendiri ini bisa kita lihat. Jadi dari lantai dasar itu kita bisa langsung menuju ke lantai 1 dari arah luar bangunannya. Bisa dilihat dari tangga yang berwarna hijau ini, garis yang berwarna hijau ini, dia dari luar itu langsung bisa menuju ke lantai 1. Nah, itu bakalan dari lantai 1 itu yang warna hijau bisa langsung ke tempat aula. Dari aula itu bisa bercabang ke arah tribun atau yang warna hijau rada-rada kebiruan, dan juga dari aula ini bisa ke lobby, yaitu bisa ditandai dengan garis yang berwarna biru muda. Sementara dari yang arah lift itu kita bisa langsung menuju ke kolam kompetisi melalui garis yang berwarna merah ke oren-orenan gitu. Nah, dari lobby dari entrance di lantai 1 itu bisa langsung menuju ke area kolam sesuai dengan garis yang berwarna merah ke oren-orenan. Dan untuk ke lantai 2-nya ini sirkulasinya dia dari aula itu bisa menuju ke tribun melalui garis yang warna hijau muda, dan dari area aula ini bisa menuju naik ke kolam renang pelatihan, yaitu bisa ditandai dengan garis yang berwarna hijau. Lanjut ke struktur. Untuk struktur atapnya sendiri ini menggunakan space truss. Nah, ini tuh bentangannya dia 74 meter persegi, bener-bener emang gak ada sekat di tengah-tengahnya, makanya dia menggunakan space truss. Nah, terus dari struktur atap ini tuh dia nyesuaiin sama tingkatan kolam. Tadi kan kolamnya itu yang di bawah ada kolam menyelam sama kolam kompetisi, sementara yang di atas itu ada kan kolam pelatihan. Nah, itu dia menyesuaikan bentuk atapnya. Nah, terbentuklah kayak seolah-olah itu kayak gelombang bangunannya. Terus untuk struktur kolamnya ini dia menggunakan struktur kolom berbentuk V. Nah, ini tuh fungsinya buat nopang cantilever yang ada di sebelah kanan sama sebelah kiri bangunannya. Kurang lebih tuh jarak per kolom V-nya ini jarak cantilever ini tuh 12 meter. Jadi panjang cantilever itu 12 meter. Makanya dibutuhin kolom berbentuk V untuk bisa menampung atau menahan cantilever itu. Dan ini tuh ada 6 buah cantilever di tiap sisinya, di sisi kanan sama di sisi kiri. Nah, terus kita masuk ke utilitas ya. Untuk utilitasnya ini sendiri dibagi jadi 2, ada pencahayaan sama ada penghawaan. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, pencahayaan.
Untuk pencahayaannya sendiri ini benar-benar memanfaatkan cahaya alami dari matahari sebisa mungkin, karena ini termasuk bangunan yang hemat energi sehingga meminimalisir kemungkinan penggunaan listrik. Nah, untuk pencahayaannya ini bisa melalui kisi-kisi lubang yang ada di atap, juga bisa melalui jendela yang bersekat-sekat, jendela yang ada di antara posisi gelombang itu yang di atas. Terus kita lanjut ke utilitas yang penghawaan. Nah, penghawaan ini pun juga dia memanfaatkan penghawaan udara alami sebisa mungkin, karena supaya meminimalisir penggunaan listrik juga. Jadi kenapa penghawaannya bisa bagus? Karena itu tadi, penempatan lokasi kolam yang tidak selalu sejajar, dan dengan menempatkan kolam pelatihan itu ada di atas. Nah, untuk penghawaannya ini melalui sekat ventilasi. Nah, jadi itu ada beberapa sekat ventilasi, baik di fasadnya atau di atapnya. Itu ada sekat ventilasi yang dapat mengalirkan udara sehingga penghawaannya itu baik. Kita sekarang bahas ke eksterior atau lebih ke fasadnya. Ini fasadnya unik banget sih, dia bentuk kayak gelombang gitu, jadi kayak seolah-olah menginterpretasi gelombang air yang ada di kolam renang. Kan kalau kita berenang itu suka ada gelombang-gelombang air, karena itu dia terinspirasi dari gelombang air. Meski ini ketidaksengajaan karena penataan kolam renangnya, tapi justru ini bisa menghasilkan fasad eksterior yang baik dan unik tentunya, sehingga orang-orang bisa langsung mengetahui bangunan tersebut, oh itu bangunan aquatic center yang di Cina, oh gitu. Nah, untuk interior sendiri ini dia nggak banyak aksesoris lah istilahnya. Dia itu lebih mengusung ke interior yang simpel tapi tetap elegan, sehingga lebih mengutamakan kesan yang bersih, kesan yang luas ke dalam interior tersebut. Kita kan tadi udah bahas tentang sport center, nggak bakal ketinggalan dong kalau kita nggak bahas kelebihan sama kekurangannya. Nah, menurut saya itu kelebihannya ini, bangunan itu punya desain futuristik, itu bisa menarik perhatian orang. Tadi kayak bentuknya gelombang unik gitu. Terus punya sistem penghawaan dan pencahayaan alami yang baik sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik. Dan juga terdapat berbagai macam jenis kolam renang yang dapat disesuaikan oleh pengguna, serta desain interiornya yang simple tapi elegan dan juga kelihatan terkesan bersih dan luas. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sayangnya itu dia nggak ada pemisah antara fasilitas kolam renang sama lapangan tenis. Jadi tuh kolam renangnya ini tadi kan dia bisa dialihfungsiin sebagai aula, juga bisa dialihfungsiin sebagai lapangan tenis. Nah, menurut saya kekurangannya itu di situ. Mungkin lebih baik kalau dipisah kali ya antara lapangan tenis, kolam renang kompetisi, dan aula. Mungkin bisa ditambahkan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang play space ya. Nah, sekarang ini saya mengambil play space itu di Cina juga, namanya Red Planet. Itu dia karya dari 100 Architect. Ini tuh luas lahannya 245 meter persegi, dibangun tahun 2017 di Zabei, Qi, Cina. Nah, untuk profil bangunannya sendiri ini dia merupakan tempat ruang terbuka. Ini fungsinya itu untuk tempat bermain anak-anak dan juga tempat beristirahat bagi para orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk konsepnya sendiri dibagi menjadi 8 konsep. Saya membaginya menjadi 8 poin penting. Nah, yang pertama ini suasana pusat perbelanjaan yang panas sehingga butuhnya ruang terbuka. Nah, yang kedua itu membangun ruang terbuka di tengah pusat perbelanjaan terbuka. Jadi pusat perbelanjaan ini model-model pusat perbelanjaan yang bukan tertutup kayak mall, tapi pusat perbelanjaan yang terbuka. Tapi karena penghawaannya dirasa jelek dan sirkulasi yang dirasa cukup padat, maka diberikanlah ruang terbuka untuk orang tua dan anak-anak bermain. Nah, lalu bisa deh terciptanya suasana yang dapat membuat orang tertarik tuh buat datang ke tempat perbelanjaan yang terbuka ini. Jadi termasuk bisa menjual pusat perbelanjaan terbuka ini. Terus, nah untuk temanya sendiri mengusung konsep inovatif, imajinatif, dan inspirasional di taman bermain ini. Nah,
untuk memberikan rasa imajinatif bagi anak-anak dalam mengembangkan pola pikirnya. Jadi taman ini dibuat itu untuk mengembangkan pola pikir anak-anak dan mengembangkan daya imajinatif mereka, karena kan anak-anak itu kita tahu ya, mereka itu benar-benar out of the box banget pikirnya, makanya dibuatlah instalasi taman ini gitu. Terus, mengubah ruang terbuka menjadi tempat untuk istirahat. Jadi sebelumnya itu ini tempat sirkulasi yang padat, benar-benar pure cuma sirkulasi doang, tapi dengan dibuatnya tempat terbuka atau instalasi taman bermain ini bisa membuat penghawaan atau sirkulasi udara menjadi lebih baik. Nah, sehingga bisa membuat anak dan keluarga saling berinteraksi satu sama lain. Untuk desainnya sendiri, kenapa sih warna merah? Karena Kak arsitek ini pengen dia kalau kita masuk ke instalasi atau taman tersebut ngerasa kayak kita lagi di dunia lain, yaitu red planet atau planet merah gitu. Jadi arsitek ini pengen ngebikin tempat yang benar-benar bisa mengembangkan pola pikir anak dan bisa mengembangkan daya imajinasi anak-anak. Tuh. Untuk fasilitasnya ini ada 4, yang itu yang pertama ada lapangan basket, terus ada lampu penerang, ada topografi buatan, dan juga ada jogging track. Untuk denahnya sendiri bisa dilihat di atas ya. Nah, terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari Play Space Red Planet ini itu dia punya konsep dan bentuk yang mampu menarik perhatian pengunjung. Konsepnya itu unik, bentuknya itu juga unik, makanya orang tertarik berdatang. Terus juga bisa memecahkan permasalahan penghawaan yang ada atau penghawaan yang buruk. Tadi kan awalnya itu benar-benar cuma tempat sirkulasi buruk kan, sirkulasi udaranya. Terus bisa membuat area ini tuh menjadi lebih hidup karena ada interaksi antar manusia yang lebih erat. Dan kelebihan yang terakhir tuh ada berbagai macam fasilitas baik untuk anak-anak ataupun untuk orang tua atau orang dewasa. Tapi kekurangannya sayangnya di instalasi ini itu ada suatu bentuk segitiga, dan itu bentuk yang lumayan runcing dan bisa membahayakan anak-anak ketika bermain. Next ada landscape. Nah, ini landscape-nya menarik banget nih. Yang itu floating archipelago. Jadi didesain oleh arsitek FCHA. Untuk area sendiri ini ada 1000 meter persegi, benar-benar luas banget. Ini dibangun tahun 2020 dan lokasinya itu di Shenzhen, Cina. Kenapa dibilang unik? Karena dia itu dibangun di atas jalan. Kenapa di atas jalan? Karena merasa terlalu banyak lahan di perkotaan itu dibangun buat bangunan tinggi, sehingga kurang lahan perkotaannya, makanya dibuatlah taman si floating archipelago ini. Nah, untuk konsepnya sendiri itu pertama dia terpikirkan karena di Cina nih, Cina tuh padat banget kan, negara padat, lumayan padat, termasuk yang padat dan rame gitu. Tapi lahan untuk bikin ruang terbuka hijaunya sedikit, sekalinya ada pasti mahal gitu. Makanya si FCHA ini dia ngebikin ruang terbuka yang dibangun di atas jalan. Nah, suasana jalan DZ yang ramai dan kurangnya ruang terbuka yang tadi tuh. Di Cina ramai, ruangnya terbuka tuh. Terus akhirnya dia ngebangun ruang terbuka di atas jalan DZ sebagai solusi bikin taman, sehingga bisa terciptanya suasana yang baik dan bisa dinikmati oleh pengguna. Unik banget kan konsepnya. Kita lihat lagi dari desainnya. Untuk desainnya sendiri ini dia mengusung konsep pulau, dimana lebih tepatnya itu pulau yang melayang, kan kayak tadi namanya floating archipelago. Floating itu artinya melayang. Nah, archipelago itu nama tamannya, makanya atau nama pulaunya, makanya disebut floating archipelago. Nah, taman ini tuh konsepnya pulau, dimana di dalam pulau atau taman ini terdapat 4 pulau yang bisa menunjang aktivitas pengunjung. Untuk fasilitasnya itu ada Yulin Island. Nah, Yulin Island ini tempat khusus untuk kita santai-santai, kayak kita pengen bersama sama orang, pengen berinteraksi, pengen cuma duduk-duduk doang nih, nikmatin alam atau nikmatin kesejukan
pohon-pohon. Itu tempatnya di Yulin Island. Terus yang kedua itu ada Spry Island. Nah di Spry Island ini dia tanahnya agak cekung ke bawah sehingga bisa nampung air hujan, kayak seolah-olah kalau lagi musim hujan tuh jadi ada danau buatan gitu. Terus juga ada spray kecil kayak bisa menimbulkan efek air mancur buat anak-anak main. Terus ada Pleasure Island. Nah Pleasure Island ini area buat kita main atau bisa mengekspresikan diri kita, kayak misalkan skateboard, atau kita bisa main bisa main sepeda, atau kita juga bisa main sepatu roda. Itu tempatnya di Pleasure Island. Dan untuk yang terakhir, ini kita ada Vitality Island. Nah, di Vitality Island ini dia lokasinya emang deket sama area sekolah. Kayak anak-anak sekolah, pulang sekolah, pasti kayak nunggu dijemput orang tuanya nih, bosen main ke Floating Archipelago ini. Nah, di sini tempatnya nunggu-nunggu anak-anak sekolah biasanya. Karena di Vitality Island ini dia banyak kanopi, disediain lumayan banyak kanopi, juga ada banyak tempat duduk. Tuh. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri ini, nah kelebihannya ini yang pertama itu punya konsep yang unik banget sih menurut saya, karena konsepnya itu kayak pulau melayang gitu, apalagi dibangunnya di atas jalan yang cukup ramai gitu. Terus di Floating Archipelago ini juga ada banyak banget fasilitas yang bisa menunjang aktivitas kita, dan lokasinya pasti strategis dong. Terus juga dia bisa ngatasin permasalahan yang ada dengan cara mengatasi permasalahan sirkulasi itu ya dibangun taman di atas jalan. Terus juga dia kasih kesan simple dan kayak something fresh idea gitu buat teman-teman yang baru, karena dia benar-benar fresh banget idenya dan out of the box banget. Tetapi kekurangannya tuh dia terlalu didominasi sama perkerasan sehingga penghijauan untuk rumput-rumputnya ini kurang tuh. Ya nggak terasa udah di penghujung acara, udah di penghujung akhir. Saya mengucapkan terima kasih buat yang udah mau nonton, tapi kurang lebihnya juga saya minta maaf. Sampai ketemu lagi.